Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan khususnya pengantin dan calon pengantin yang berbahagia, ada hal penting yang harus diwaspadai dalam mendirikan sebuah rumah tangga, yaitu retaknya rumah tangga yang berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari tahun ke tahun, perceraian rumah tangga muslim di Indonesia semakin meningkat. Dalam konteks hukum dan pencatatan di Indonesia, perceraian umat Islam diselesaikan di pengadilan agama. Statistik menunjukkan bahwa total peristiwa perceraian berakhir di pengadilan agama dengan angka berkisar antara 394.000 hingga 430.000 kasus per tahunnya. Pada tahun 2025, angka perceraian Indonesia mencapai 438.168 kasus. Faktor utama penyebab terjadinya perceraian yaitu yang pertama adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyumbang terbesar dengan total lebih dari 64% atau sekitar 282.326 kasus yang dipicu oleh lemahnya komunikasi, ego, hingga ketidakcocokan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Mencapai lebih dari 25% dari total kasus atau sekitar 105.727 kasus dipicu oleh kesulitan finansial, tidak adanya nafkah serta ketimpangan pendapatan. Kemudian yang ketiga, faktor perceraian adalah perselingkuhan dan judi online. Kasus berkaitan dengan perselingkuhan dan aplikasi kencan semakin mudah dilacak. Sedangkan kasus perceraian akibat judi online melonjak drastis hingga 365%. Yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT, mencakup sekitar 1,27% kasus. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berdasarkan fakta maupun ajaran Islam, pencegahan perceraian dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik, menjalankan tanggung jawab suami istri secara adil dan jujur, kemudian mengelola keuangan dengan bijaksana, dan menjauhi perselingkuhan, judi, serta perbuatan yang merusak rumah tangga. Kemudian menyelesaikan konflik melalui musyawarah, mediasi, dan konseling, serta menjadikan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, mawaddah, warahmah, kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan sebagai landasan kehidupan rumah tangga. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar menyatukan dua insan dalam ikatan cinta, melainkan sebuah ikatan suci yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, yang sangat agung, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa ahzna minkum mitsaqan walida.
Yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membangun rumah tangga membutuhkan komitmen yang kuat, kesabaran tanpa batas, dan keikhlasan untuk saling menerima kekurangan. Sayangnya, belakangan ini begitu banyak yang kita saksikan, yaitu angka perceraian yang kian meningkat di pengadilan agama. Perceraian seringkali dijadikan jalan pintas pertama saat suami istri menghadapi ujian dan permasalahan dalam rumah tangga. Bila rumah tangga kita didirikan dengan komitmen yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan keikhlasan untuk siap saling menerima kekurangan masing-masing, serta siap menerima ujian yang pahalanya tanpa batas, maka insya Allah tidak akan terjadi keretakan dan perceraian dalam rumah tangga. Karena dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah pintu darurat terakhir yang hanya boleh dibuka ketika jalan islah atau perdamaian benar-benar sudah tertutup rapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, baik pengantin baru maupun yang sudah lama, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat perceraian, terutama bagi masa depan anak-anak. Anak-anak kerap menjadi korban utama dari ego kedua orang tuanya, kehilangan kasih sayang yang utuh, dan berpotensi mengalami gangguan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke pengadilan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga. Yang pertama adalah lakukan komunikasi terbuka dan jujur. Hindari saling menyalahkan, jauhi pertengkaran. Duduk bersama membicarakan akar masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Yang kedua adalah apabila sudah terjadi pertengkaran, maka penting untuk melibatkan pihak penengah. Jika suami istri tidak menemukan titik temu, libatkanlah keluarga besar, ulama, atau konselor yang bijak untuk memediasi. Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabiran. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Menganjurkan untuk mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak. Yang ketiga, ingatlah kembali ketika di awal-awal pernikahan. Ingatlah perjuangan saat pertama kali membangun rumah tangga dan janji suci yang diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak sabar dan muhasabah. Suami dan istri harus sama-sama menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu, saling memaafkan adalah kunci utama kelanggengan rumah tangga. Saudaraku, adik-adik yang sudah menikah maupun yang akan menikah,
Jika perkara rumah tangga sudah terlanjur masuk kerana hukum atau pengadilan, suatu ketika syariat Islam di Indonesia melalui kompilasi hukum Islam mewajibkan adanya proses mediasi. Manfaatkanlah proses ini dengan sungguh-sungguh. Gunakan kesempatan di ruang sidang untuk berdamai, membuang ego, dan membuka lembaran baru demi keutuhan keluarga Anda semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga bahtera rumah tangga kita dari badai perceraian. Jadikanlah rumah tangga kita laksana surga kecil yang dipenuhi cinta, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.